gede banget ya ternyata. Kita nggak pernah makan yang itu sih. Porsinya juga oke banget sih. Ini gede ininya. Martabaknya paling mantap. Satu loyang ya dia ya. Satu loyang. Kori kan bilang, lah jangan ngomong gembala kali orang belum jadi gembala. Terus terakhir bilangnya jadi pelayan firman. Buat lu meaningnya selama ini lu cuman pelayan firman. Saat ini sih kita bantu gereja untuk melayani firman di gereja mereka. Kalau ada yang mau konseling, kita juga konseling gitu lah. Cuman benar-benar gembala yang setiap minggu, setiap waktu tersedia untuk mereka sih enggak juga ya saat ini. Karena kesibukan kan. Sampai lu berani bantuin mereka melayani firman, prosesnya gimana? Jadi prosesnya waktu itu memang sebenarnya awal cuma kunjungan gitu kan, ada perayaan Natal gitu kan, karena gembala nggak bisa kita wakilin kan. Terus mereka bilang bisa nggak minggu depan kalau ada waktu tolong bawain firman minggu depan. Kita pikir it's okay lah, kayak bawain firman biasa kan, kayak di kelompok sel apa gitu kan. Nah ternyata setelah itu udah jadi keterusan. Udah pada kesengsem sama si Sam. Jatuh cinta lah gitu ibaratnya. Nah, pengalaman apa yang kalian, oh Tuhan gitu, dahsyat banget gitu. Kita semua udah tahu. Ya. Kalau ngelihat Sam sama Kori, Zoe gitu kan. Tapi dari kalian? Kayaknya berawal semua beginning dari Zoe sih. Ternyata pengalaman hidup itu yang 12 tahun kita menunggu itu jadi pelayanan. Kita bisa melayani Tuhan tuh lebih rewarding gitu loh. Apa yang kita alami sekarang. Tapi ceritain Sam gimana dari waktu kalian married ya? Iya. Emang kalian memang mau nunda dulu atau gimana sih gitu? Kenapa? Oh gitu nunda ya? Kita pertamanya tuh mau nunda. Karena kita kawin. Karena Semi tuh sekolah dulu kan, pas datang ke Melbourne. Karena dipaksa kawin sama lu kan, kalau Iya, dipaksa kalau kamu kawinin gue kan sama yang lain. Diancam. Habis dia lama geraknya, gue kan mau cepet-cepet. Marry me or I will marry someone else. Enggak, padahal dulu rencananya gue tuh pengen jadi ibu muda. Pengen punya anak tuh cepet-cepet, makanya pengen nikah cepet gitu. Nggak tahu Tuhan berkehendak lain, menunggu 12 tahun walaupun kawinnya sih cepet, umur 25, nunggu anaknya lama. Jadi emang kalian pertamanya mau nunda? Ya, karena Femi sekolah di sini di Melbourne. Modal pas-pasan. Modal pas-pasan lah bisa dibilang gitu, bukan dari orang-orang kaya gitu kan. Jadi kita kerja mati-matian lah di sini. Jadi pikirnya punya anak berat ya. Jadi selama dia sekolah emang kita belum mau punya anak. 3 tahun pertama. Malah kelamaan jadi bener-bener 12 tahun. Sebenarnya gue sempet hamil lah di Jakarta. Tahun pertama ya? Tahun pertama tahun kedua? Tahun pertama. Tahun pertama ya? Sebelum ke Melbourne. Aku keguguran juga, itu pertama tuh. Tapi yang waktu keguguran pertama kalian nggak ada pikiran aneh-aneh kan? Nggak ada. Nah. Positive thinking lah. Mungkin Tuhan belum berkehendak. Kita memang menunda, sampai benar-benar tertunda 12 tahun. Sekarang ceritain, kenapa susah banget? Kenapa 12 tahun? Kita waktu itu udah pernah cek kan, jadi setelah keguguran berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Terus waktu kita cek, memang dokter yang di sini di Melbourne ya, Monash ya, langsung Monash. Monash bilang, jadi ada kromosom, dia double kromosom yang nggak sesuai. Jadi kalau ada sel ada benih yang dibentuk dari sel telurnya Kori itu, in 3 months itu akan gugur. This problem with me. Abnormal kromosom. Iya. Jadi itu yang buat gua suka bleeding, guguran sebelum 3 bulan. Iya. Dan itu emang ternyata terjadi sampai 4 kali. 4 kali. Memang dibilang dokter, ya udah kita harus IVF, harus bayi tabung karena dilihat dari chance untuk punya anak normal tuh sangat kecil. Dan kalaupun ada, bisa jadi dibilang Down syndrome anaknya. Down syndrome atau karena kromosomnya dia kebalik-balik. XY yang buat bayi itu. Jadi memang secara medikal udah nggak ada harapan aja gitu. Nggak ada harapan. Dia bilang kasusnya kita tuh 1 dibanding berapa million gitu. Jadi kalau punya anak 1 dibanding berapa million dan nggak mungkin lah. Kalau kalian mau coba bisa, cuman resiko ditanggung sendiri. Jadi kita waktu itu harus sign surat gitu kalau ada apa-apa. Kalau kalian mau terus. Maksudnya ini resiko ditanggung sendiri maksudnya apa? Jadi kalau anaknya tiba-tiba ada masalah nanti waktu lahir, sindrom atau cacat itu atau nggak normal gitu, karena XY itu kebalik. Ya pokoknya secara manusia dan kedokteran harus bayi tabung gitu, nggak ada cara lain.
Maksudnya secara medical aja, even though anaknya bisa jadi pun udah dipastikan Pasti. ini bakalan cacat gitu. Kemungkinannya besar cacat. Kalian nyoba juga kan waktu itu? Nyoba IVF di Monash. Sebelum IVF malah kita nyoba ke, kan ada orang-orang dari Indonesia lah ya. Mereka bilang kamu ke dokter ini, ke Shinsei ini, setiap orang yang kesana pasti punya anak. Kita coba juga. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Dia bilang begini, kamu mungkin harus ke pendeta ini, di baptis pendeta ini, di konseling dulu. Kalau nanti sama ini baru bisa punya anak. Itu malah itu lebih ekstrim ya. Jadi orang-orang punya pendapat masing-masing lah. Orang mencibir gak sih? Oh ini kalian nih karena berdosa lah. Ada yang pernah ngomong kayak gitu nggak sih, Sam? Sebagian orang mau bilang ada yang kena kutuk lah, ada yang ibaratnya memang kita berdua nggak cocok lah. Malah dibilang memang harusnya kalian nggak nikah lah gitu kan. Serius ada yang ngomong kayak gitu? Ada lah pasti. Terus ada yang bilang Orang sirik lah sama gue. Yang nggak dapet semi gitu. Terus gitu kalian ya? nanggepinnya gimana? waktu udah kesini ya, waktu keguguran terus ya kita pikir oh jangan-jangan bener. Bahkan waktu itu kita mikir coba lihat silsilah gitu kan. Tapi emang ada juga sih beberapa keluarga dari Sam Iya. nggak punya anak. Jadi ya kita akhirnya berdoa ya. Maksudnya kita konseling juga sama gembala kita. Dipatahkan lah kutuk-kutuk. Maybe ada dari nenek-nenek, kita kan nggak pernah tahu ya, nenek moyang-moyang itu. Jadi ya kita sebagai suami istri pada saat itu memang lebih banyak jadi bener-bener bergantung sama Tuhan banget gitu. Jadi kita berdua juga sampai yang nangis di kamar, inget nggak, sampai kayak mau guling-guling di tanah. Gua akhirnya ya buka-bukaan juga semua dosa-dosa ya. Misalnya masih muda kan kita pasti banyak melakukan kebodohan lah ya atau apa. Terus kita bilang gitu satu sama lain di hadapan Tuhan, kita bilang Tuhan ya udah ini kami semua bukaan semua sama Tuhan, nggak ada lagi yang tersembunyi gitu. Sebagai suami istri kami bawa nih keluarga kami nih, Tuhan mau terima semua kami ini apa adanya gitu. Ngerti gak maksud gue? Karena gue nggak mau sampai kata orang misalnya ada kutukan apa lah, atau ada keturunan dari nenek moyang kenapa yang harus dipatahkan kan. Jadi kita declare lah semua itu iman kita juga ini berdoa. Berapa kali sih waktu itu sampai gagal? 2 kali aku dikuret, 2 kali natural keluar bleeding, 1 kali kita yaitu IVF di Monash IVF. Jadi benar-benar saat kita lagi down-downnya, habis IVF tuh duit habis, capek, komitmen juga kan, gua harus suntik hormon. Dan IVF itu mahal. Kita keluarin semua lah. Tapi sebenarnya sih waktu IVF itu secara pribadi aku nggak setuju. Karena bilang buat apa kalau mau mengandalkan Tuhan 100% kan. Cuman orang-orang ngomong bilang kalau beriman tuh berhikmat. Jadi kalau kamu punya hikmat juga harus pakai hikmat gitu loh. Jangan dibilang jadi kayak orang gila. Ada yang bilang kamu tuh kayak orang gila, kamu tuh nekat, nggak kasihan sama Cory yang. Jadi kayak orang gila emang dulu. Iya. Baik si Cory marah-marahin bilang kamu tuh gila, kan bukan punya iman. Kamu tuh beda tipis sama malaikat dia. Iya. Gua masih susah sih terus terang kita mengikuti iman levelnya dia. sempat gitu. bertengkar ya mau IVF itu ya. Kamu tuh nggak kasihan sama aku yang udah keguguran. Kamu kan nggak ngerasain gimana keguguran kan. Ya, gue bilang enggak, kita tunggu aja dulu, tunggu gitu loh. Tapi ya Gue tuh sebenarnya kepengen nanya dari pihak point of view-nya kalian gitu tentang IVF, karena memang biar bagaimanapun kita nggak bisa nyalain orang ya. Kalau misalnya ngomong IVF itu kan jadinya usaha manusia ya. itu kan banyak juga yang sukses kan. Di luar dari ngomongan orang lah tentang IVF, lu secara pribadi pun sebenarnya tidak tenang gitu kan hatinya ya. Jadi gini, sebenarnya waktu pas mau IVF itu kita jalanin tapi ada perasaan yang ini bener atau enggak gitu kan. Nah, waktu kita udah mulai itu kan semua kalau di IVF itu semua diliatin kan tingkat kesuksesannya. Bahkan ada motonya tuh the life starts from here. Mungkin ini jalannya Tuhan. Tapi tetap di hati kecil kalau kita punya iman, Tuhan tuh selalu bicara di situ kan. There's something else that you should do gitu. Ternyata itu pun tidak, kalau memang bukan menjamin. Tuhan yang menghendaki, nggak bisa ya kan? Iya. Kadang-kadang kita tuh terlalu mendengarkan orang lain gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan udah ngomong sama Sam, kita akan punya anak secara normal. Tapi emang tunggu aja waktunya. Nah, guanya dablek, bilangnya ya udah berapa tahun kita nunggu, mau sampai berapa tahun nunggu. Ya seperti cerita di Bible lah. Sarah sama Abraham. Sarah dan Abraham. Oh, jadi Hagar ya si IVF-nya itu. Iya. Ya gue yang makan apel gitu.
bagaimana menunggu waktu Tuhan dengan tetap sabar, dengan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Walaupun dokter bilang nggak bisa lo harus IVF. Lu nya Sam, pernah nggak losing faith? Sebenarnya losing faith itu yang pas yang mau melahirkan Zoe, si Cory kan pendarahan lagi kan. Pendarahan lagi, semuanya darah udah keluar banyak. Jadi semua ada kayak bukan bahkan udah gumpalan-gumpalan gitu. Itu kita losing faith di situ. Jadi waktu si Zoe itu. Pas hamil Iya. Zoe, gue udah di situ ngerasa aduh, gugur lagi nih, bener-bener. Maunya apa nih Tuhan? Terus sampai lagi drive mobil gitu di jalan sampai teriak, Tuhan kok Tuhan bilang di firman jangan Tuhan tuh nggak akan mempermalukan anak-anaknya. Tapi ini udah ibaratnya kita udah dipermalukan gitu karena kita udah kesaksian di depan orang kan bahwa kita akan punya anak. Punya bahkan sampai kita bilang punya nggak punya kita akan tetap serve the Lord kan. Tapi kejadiannya malah enggak, malah selalu keguguran dan sampai terakhir pun Zoe udah ya kejadian lagi gitu. Itu gede loh lah. It's fate, if Kalau lo fate's gone. pakai pad, itu tuh 3/4 udah darah. Udah pasti, Waktu gua itu udah hamil pasti dia. keguguran. Nah itu udah kayak tanda-tanda sebelum-sebelumnya waktu gua Karena Guguran emang begitu. begitu. Iya, karena kita udah berapa Jadi gua kali. di situ sama Sammy udah ngeliat ya udah that's it. Ini udah benar. berarti udah ke 6 ya. udah ke-6 karena Ke-6. setelah IVF gua tuh ke-5 sebenarnya. Iya. Pernah kepikiran, udah nih that's it nih, udah nih Tuhan nggak usah Tuhan-Tuhanan gue lah. pernah, to be honest, gue pernah pernah tulis di Facebook gue apa di mana gue bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu karena gue udah pikir ya ampun ini bener-bener udah deh capek loh, sakit loh lah. Ya fisik juga capek ya. Fisik juga sakit gitu dan otak juga lu trauma loh. 2 kali lu dikuret, 2 kali bleeding gitu, 1 kali IVF gagal. Pas lagi hamil dia ke gini juga bleeding gede banyak. Tapi ya itulah mungkin ketaatan membuahkan hasil ya. Tapi nggak sampai situ aja. Terus waktu udah Zoe udah berapa bulan ya? 5 bulan ya. Dokternya bilang, Oh iya itu lagi ini harus dites tes apa ya? yang cek Down syndrome itu. Embrionya harus dicek ya. Embrionya mau disuntik. Jadi itu harus disuntik. Kalau kalian nggak suntik nanti kalau anaknya nggak nggak normal itu bahaya buat kalian. Jadi ini harus disuntik dilihat apakah ini apa namanya tuh benihnya bagus atau enggak. Nah kalau disuntik itu 50-50 chance-nya bisa benihnya tiba-tiba keguguran saat disuntik karena kan itu kan resikonya gede kan. Atau dibiarin aja sampai dia melahirkan, sampai Zoe melahirkan apa? Nanti Cory lihat aja melahirkan. sendiri gitu maksudnya. Nah itu kita harus tanda tangan tuh di situ. You want to keep going without test atau mau dites? Nah itu another step of iman lagi tuh. Dia bilang nggak usah ambil tes. Karena kalau ada apa-apa emang kamu mau gugurin. Iya, Karena exactly. itu poin dokter itu mau suntik biar ketahuan anak ini normal apa enggak, ada Down syndrome. Karena kan dibilang dari awal kalaupun gua hamil secara normal ada kemungkinan besar untuk anaknya Down syndrome atau cacat. Makanya dia mau suruh tes. Tapi dia bilang nggak usah. Ngapain tes? 98% dibilangnya. Iya, ngapain Jadi tes? hanya chance 2% dia normal. Emang kalau anaknya terus ternyata dites cacat atau Down syndrome, kamu mau gugurin, di stopin gitu kan? Di sini boleh, sampai umur berapa bulan boleh lo. Apa namanya terminate. Berarti kamu nggak yakin dong kalau Tuhan udah kasih yang terbaik pasti. Gue bilang ya tapi kan dokter. Nah gua again kembali dengan segala macam pikiran manusia yang terbatas. Dokter bilang kalau kita punya anak takutnya nggak normal kalau bukan secara IVF dipilihkan yang terbaik dari ya. spermanya dia. Dipilihkan manusia ya. Enak. Ya? Iya, lu emang belum pernah cobain? Belum. Udah. Belum. Pakai Indomie. Pakai mie. Oh. Kan udah nih, ya kan? Lahir tuh anak, Ya. Zoe kan? Gimana perasaan lu? Wah, itu lega banget tuh, relief banget. Kayaknya bener-bener yes. Akhirnya 12 tahun dapet juga nih anak. Jadi waktu lu lahir itu, lu bener-bener wah. Ingat nggak ya pas lahir? Terus dia bilang, Say, anaknya gimana Say? Mukanya kayak apa? Bernafas nggak? Dia bilang, Iya. bernafas nggak Itu kan Say? gua disesar. Nangis nggak dia gitu? Gue kan disesar. Jadi kita lemes banget kan kalau lagi disesar. Jadi dia yang lihat kan.
Zoe pertama nggak nangis. Iya nggak nangis. Pas keluar Gue kan diem. deg-degan kok nggak nangis, ini bayi kan normal kalau hidup nangis dong. Cuman kan gue nggak bisa lihat karena kan ini kan ditutup kan, kita cuma denger kerasa perut gue kerasa Di gitu. vakum. Gue bilang, ya kok anaknya nangis nggak? Bernapas nggak? Hidup Napas nggak? Ada tangannya nggak lengkap? Iya, tangannya nggak. Iya benar, ada tangannya nggak, ada kakinya Gue nggak. takut karena dibilang anak lo bisa Down syndrome lah, anak lo Kan bisa kita nggak tahu cacat kan lah. sampai dia lahir. Jadi gue tuh yang bener-bener manusia banget lah ya, akal maksudnya kakinya ada, lengkap tangannya, mukanya ada hidungnya. Sambil kayak kan namanya habis dioperasi kan kita lemes-lemes gitu ngomongnya kan, jadi yang ada hidung say, tangannya lengkap, jari kaki ada. Kok bisa ya? Ada kayak gitu? ada. Saking gue trauma lah, saking gue takut loh itu. Ngalamin, kalau kita ngalamin itu takut loh, karena orang pas kita lagi itu pun ngomongannya suka yang membuat orang takut gitu loh, bukan yang mengencourage Iya, ya, itu heran yang ya. membuat orang down jadi trauma gitu loh. Padahal sama-sama anak Tuhan. Sampai dokternya yang handle kita dari awal sampai selesai bilang, this is miracle. This Iya, is definitely miracle. Iya, Dia bilang gitu. Dia ngaku sendiri. Iya. Dia nggak percaya Tuhan, cuman dia bilang this is miracle. iya. Yang datang tuh sampai di rumah sakit Kayaknya rame itu banget full ya. sampai kita dikomplain Itu udah so kayak many pesta people. ya. Gitu. Udah kayak pesta Nanti ya. susternya udah tahu rombongan orang datang pasti kamar gue. Gak perlu nanya Cory lagi. Dari semua gereja hampir datang. Memang Tuhan tuh nggak mempermalukan. Tuhan kasih kita anak pada saatnya Dia. Jadi emang apa yang kita imani itu Tuhan buktiin semua. Semua perkataan kita kalau dia nggak akan apa jadi bayi yang Down syndrome atau apa. Di situ orang baru ngeliat iya benar. Kalau beriman itu ya benar. Tuhan Beriman kasih. kayak orang gila ya yang. Iya. Kadang-kadang orang beriman sama orang gila ya maksudnya sudah dibedakan. Lu harus bener-bener beriman, gak bisa setengah-setengah gitu. Iya. Kalau setengah-setengah kayak gue jadinya ketakutan sendiri. Kalau dia mah enggak, bisa tidur tenang. Gue yang suka tiba-tiba aduh gitu. Kadang-kadang kan ya namanya wanita mungkin banyak Manusiawi ya anyway. gorit juga ya Oh, cewek kali ya. yang itu dong yang kita beli baju. Oh iya, Jadi itu waktu kesaksian itu juga tuh. tahun keberapa kita beli ya? Itu gua pokoknya habis dikuret. Jadi habis dikuret, kita habis ngerasa udahlah kayaknya nggak mungkin punya anak. Kita nggak punya anak lah kayaknya lah. Jadi si Cory pergi ke Target Target. apa Kmart? Target ya. Target. Target terus pulang-pulang dia bawa baju jaket yang anak pink. cewek warna pink. Terus ngapain saya beli jaket? Kan baru guguran loh. Enggak saya, aku cuma mau beli ini jaket, cuma mau ngeliat-ngeliat aja gimana rasanya punya anak, beli-beli baju anak, ini baju pink lucu, kayaknya anak cewek, kayaknya cute banget gitu kan. Terus ngeliat, saya ini kalau ngeliat ini sedih loh kita loh, cuman nggak apa-apa lah. Kalau kita nggak punya anaknya, at least kita beli bajunya gitu, kita bisa nikmatin gimana punya baju anak cewek. Terus kenapa jaket gitu saya nanya? Ya lucu aja jaketnya. Dan yang itu kan kita pikir perkataan iman kita nggak it's nothing kan. Ternyata dia lahir anak cewek dan di winter time, which is itu jaket dia pakai. Dan anaknya cewek gitu. Kita pikir kita ngeliat itu, aduh. Kalau cerita itu bener-bener sih ya kayaknya. Itu gue beli lagi bener-bener habis keguguran. habis yang bener-bener Kita udah diem-dieman, udah nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa lagi coba mau yakinkan Cory, beriman terus nggak bisa. sampai gue bilang, Tapi dia pulang beli itu. gue bilang sama Sammy, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain, Iya. nggak tahu gimana caranya, kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa gue beli jumper pink dan winter lagi jumper, maksudnya beli jumper buat winter lah, pasti musim dingin ya. Iya. Dan Joy lahir tuh Julai, Iya. lagi dingin-dinginnya, lagi winter. Dan gue juga nggak out of nowhere pilih baju pink. Iya. Sampai Sammy bilang, Kenapa ngapain ya? spesifik Iseng banget banget ya? kamu. Iya. Ya kalau kita nggak punya anak pun, ya gue beli baju pink lah, nggak apa-apa, ntar bisa kasih buat siapa yang punya anak cewek bajunya pink. Iya. Karena saat itu gue ngerasa ya udahlah nggak usah punya anak nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi gitulah, aduh jadi malu deh gue. Terus akhirnya kita juga beli ada wine kecil gitu. Terus kita bilang, ini wine kita akan buka, akan minum kalau kita punya anak. Jadi kita simpen tuh wine sampai bertahun-tahun ya. Itu kita pas ke Adelaide. Kita beli wine itu ya mungkin ada dia lagi ada kesana trip. kerjaan, terus ada wine. 8 tahun kalau kita simpen ya. Terus dia bilang kita buka wine ini, Kalau- nanti kita celebrate pas kita punya anak. Dalam hati gue, apa nggak tahu deh Nggak punya mungkin. anaknya kapan. Mendingan gak usah diminum wine-nya. Kate lo deh, gue bilang dalam Itu hati gue. pas kita minum ya, walaupun memang udah nggak enak banget rasanya. Temen
nggak enak jadi enak. Kayak dia nggak ada jadi ada kan, dibuat Tuhan yang mustahil jadi nggak mustahil. Sampai sekarang kalau kita nyetir ada suara anak di belakang, saya ada anak kita say. Kan nggak kebiasaan, 12 tahun nggak ada orang bilang, tiba-tiba ada orang ya itulah makanya gue kasih nama dia Zoifet dengan arti ya Hidup yang beriman. ya seperti itu. Iya. Dan menurut gua mujizatnya itu Tapi memang benar anak prosesnya. itu mujizat Iya, dengan sendirinya. bonus. Tapi waktu ngejalaninnya kalian tetap percaya sama Tuhan itu udah mujizat Proses. tersendiri ya nggak sih? Iya, gue sempat pernah bilang juga sama dia, kalau kita bukan yang percaya Tuhan, kita udah cerai dari dulu. Gue bilang ya, Ada orang bilang mungkin kalian harus ambil anak dulu Ya. buat mancing, kan ada yang bilang gitu kan, angkat anak dulu buat mancing. Cuma kita bilang enggak, it's not the way gitu loh, ada jalan lain. Tuhan mau kasih kesaksian gitu, dengan ini tuh Tuhan mau kasih kesaksian. iman kita tuh diuji luar biasa ya. Sampai gue bilang, tapi kan angkat anak nggak ada salahnya. Kalau memang abis itu kita punya anak ya itu bonus lah, punya anak sendiri. Tapi dia bilang enggak. Tuhan ngomongnya malu sih nggak sama gue. Gua bilang, Itu yang dibilang orang gila di jadi situ. gue yang nggak Iya. jelas gitu. Lu pernah ngelempar dia pakai sendal nggak gara? Enggak sih, belum. Belum. Kalau sampai seandainya waktu itu lu ambil anak, terus lahir Zoe, orang bakal bilang, oh ini gara-gara mancingan itu, ngerti nggak sih? Jalannya Tuhan tuh nggak bisa di-cut loh. Waktu itu kan kita bilang kita ada sempat ke Sinsei kan, di Melbourne dia the best. Terus kita ngantri kan, dia lama amat, pasiennya banyaknya kita ngantri nggak dapet, kita diselak orang, nggak tahu kenapa yang dipanggil orang lain. Loh ini kan nomor saya, jadi baru datang dipanggil dia, terus kita udah sampai marah kesel gitu kan, akhirnya udah pulang gitu loh. Tuhan tutup jalannya. Jadi kalau orang ngomong Bilang lu nggak berusaha, enggak. Ya, Gua IVF udah dicoba, usahain. bayi tabung coba. Semua yang manusia bisa kerjain, lu udah kerjain Kerjain. istilahnya gitu kan? padahal sebenarnya saya ini nggak setuju ya. Ya. Mungkin kita harus diajar taat sama suami ya. Jadinya disentil. Ngomong-ngomong, kalian pernah ribut nggak sih in general? Kalian di rumah emang mesra-mesra begitu atau? Kita jarang berantem sih. Oh ya? Jarang bang. Berantem Ya, ada, berantem ada lah, masa nggak pernah berantem? Iya, kalau tapi- udah masalah besar lah ya, masalah Masalah kecil prinsip kita apa ya. jarang. Tapi kalau yang kecil-kecil kita berusaha, ya udah kecil gini ngapain sih gitu kan. Tapi kalau udah yang prinsip Enggak, ya, kadang masalah besar pun ya Sam selalu ngalah ya. Kenapa selalu Sam ya yang dibela orang? Ya, tapi emang gua akui dia selalu mengalah sih. Banyak, 90% dia banyak ngalah. mengalah Lu untuk ngalah menang. karena- Mengalah untuk menang. Mengalah. Ya itu justru gue mau nanya. Gua salut sih sama dia. Dia lebih banyak mengalah. Walaupun kadang-kadang gue yang salah, ngotot lagi. Bahkan waktu pernah kita lagi tidur aja dimarahin loh. Jadi pas tidur kok ada yang marah-marah. Ini tidur aja bisa marahin orang loh, bayangin. Ternyata dia mimpi marah-marah. Gue bersyukur again lagi Tuhan baik banget sih sama gue. Karena memang dia dari dulu emang anak Tuhan yang baik sekali sih. Lu anak mana? Gue anak Anak Blok M. Dengar-dengar lu katanya mantu paling disayang gitu. Gue iya dong. Mantu paling baik gue gini-gini sama mertua. Mau ke dapur nggak boleh. Bersyukur banget gue dapat mertua kayak gitu. Daripada Nggak masakan. boleh bantuin masak. Daripada masakan gue berantakan, lu jangan masuk dapur. Lu jangan masuk dapur deh. Karena mertua gue jago masak lah. Terus dia hebat. Nah gue kan nggak suka emang masak dari kecil Lu dari Indomie bisa nggak sih? bisa dong, enak aja loh. Jago gue sekarang sejak di Melbourne, mau nggak mau. Tapi keluarga juga hebat ya. Mereka waktu kita nggak mau punya anak tuh, mereka nggak nanya-nanyain kapan punya anak, kapan mereka malah ya udah sampai mereka bela ke orang-orang di luar gitu loh. Iya iya betul. Kok anaknya belum punya anak, kok menantunya belum punya anak, mereka bilang itu waktunya Tuhan. Udah, Ini abis ini video keluar nih mertua lu seneng banget ya. udah. Nanti dibikin short itu ya. Sorry nih Ya. hebat. Tinggal diikat pakai string. Iya pakai string. Udah duduk sana lagi. Ini ya, gue mau nanya. Setelah kalian mengalami semua inilah, Iya. Ya. menurut kalian siapa ini Tuhan Yesus? Buat kita dia memang fondasi hidup. Jadi kehidupan kita kalau semua dibangun di atas pribadi yang namanya Yesus, itu kita akan kuat. Ada badai apapun, ada orang ngomong apapun, ada kenyataan di depan apapun, bangun kehidupan kita di atas dia, kita akan kuat. Dan nanti buahnya pun akan berharga banget gitu loh. Karena pribadi itu yang membuat kita bisa merasakan bahwa benar kehidupan itu ya semua tentang dia, karena kita bangun semua di atas
di atas pribadi yang namanya Yesus itu. Iman kita dibangun di situ, pelayanan kita dibangun di situ, hubungan kita semua ya dibangun di situ sudah. Jadi dia ya segalanya lah. Is the most important person, the most important foundation buat kita. Jadi Tuhan kasih berkat itu nggak cuma dia kasih berkat anak aja, sampai dia Yang provide detail. semuanya, Dia provide. semuanya. Dia Bener-bener kata firman Tuhan Iya. bilang apa yang kamu nggak pernah pikir. Yes. Iya, semuanya dia kasih. Berkat itu bukan apa yang ada di kantong kita, Iya, berkat iya. itu apa Itu yang ada maksud di gue. sekeliling kita. Kalau Itu misalnya maksud kita kenal Lala gitu kan, kenal Joni, kenal Maiko gitu loh, itu berkat kita. Jadi berkat bukan apa yang ada di kantong, tapi berkat apa yang ada di, ya ini relationship ya. Berkat bukan Itu baru ada kerasa di- waktu itu, bilang, oh iya benar, berkat is not apa yang kita punya, berkat apa yang kita bangun ya. Iya. Jadi amazing banget lah. Iya. Amazing. Mungkin si Zoe suka ini kali roti. Soalnya mau yang mana? Kayaknya ini sih, Dia apa makan? ini juga enak sih. Terus Bang Jo pernah ngomong ini sih, iya pekerjaan yang paling stressful yaitu jadi intinya lu setuju. Stres secara spiritual, secara fisikal bisa ya. Tapi bayangin loh, kalau misalnya gini, kita ngelayanin firman, terus kita juga, jadi kita punya masalah nih. Sebagai manusia kita punya masalah, dari pribadi terus berdua kan. Terus ada orang lain dengan masalah mereka bawa ke kita. Kan berarti kita juga kepikiran dong. Dengan masalah mereka kan kita pikirin juga gimana jalan keluarnya gitu kan. Jadi ya, Jadi beban lo juga, beban Iya. orang kalau kita. Nah, lo harus kuat mental. Jangan lo yang jadi pusing sama stres sendiri, ya kan? Kayak orang Ibarat iya. telepon, kita harus dengerin curhat. Iya. Orang pasti tanya pendapat, tanya apa, konseling, nelponin di rumah lagi malam-malam harus lo harus Padahal mau Valentine ya. available, gitu. Udah kita mau Iya. Valentinean. Sampai pakai tongkat, mana tuh tongkatnya dia? Misalnya ada jemaat yang konflik, terus kalian harus netral gitu, nggak membelain satu. Oh, dia bisa banget nih netral. Kalau gua nggak bisa kayaknya. Gua susah netral. Kalau Ini orang- netral banget jadi orang, beneran. kalau orang konflik biasanya gini, yang satu ngomong ini kan A, yang satu ngomong B. Kita harus ngomong kedua-duanya, konfirmasi kedua-duanya. Jadi nggak bisa kita ambil ini, terus kita, oh berarti bener dia begini, padahal kita belum ngomong sama yang satu lagi kan. Kita harus benar-benar ngomong kedua-duanya, lihat bener, terus tanya orang-orang yang lihat gitu kan. Baru, oh, Makanya pas lah dia jadi pelayan firman, karena dia fair banget orangnya. Bisa di tengah-tengah, tidak berpihak, tetap. Tapi kan lu juga ibu pelayan firman. Ya gue di belakangnya aja kalau udah kayak gitu. kadang-kadang ada orang ya yang memang dia curhat gitu, nanya pendapat. Mereka sebenarnya bukan nanya pendapat, mereka cuma minta Lu dukungan, berpihak. iya. Iya. Karena dulu ada orang datang ke kita, mereka ceritain masalahnya, datang benar-benar ke rumah ceritain nangis-nangis, terus pas kita kasih tanggapan gitu, kasih berdasarkan firman, mereka langsung menjauh dari kita, langsung blok Facebooknya, blok apanya semua karena mereka anggap kita nggak dukung mereka. Jadi Iya. sebenarnya gitu kan? Pernah kejadian. Iya. Kita emang harus kalau berkata Tidak, harus berkata ya kan tidak. iya. Dia nggak suka urusan dia, terserah, kita nggak bisa kontrol omongan orang. Ya, Kayak gua juga pernah waktu itu kayak sakit hati, misalnya orang bilang kalau nggak punya anak atau lu nggak bisa punya anak, ada loh yang pernah ngomong gitu. Sampai kayaknya kita, aduh, jadi kayak yang ngomong orang Kristen juga, orang gereja, tapi kan kita nggak bisa kontrol omongan orang. Terserah lah itu mulut-mulut dia. Udah habis itu gue belajar dari Sam bilang kasih advice, itu urusan dia sama Tuhan, nanti urusan kita sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa kontrol orang mau respon apa, itu kan mulut dia ya. Jadi ya udah, jangan kita yang jadi sakit hati, jadi batu sandungan nanti kalau kita terlalu masukin. Jadi sekarang gue ya itu santai aja kayak di pantai gitu. thank you banget udah sharing. Sama-sama lah. Gue secara terus terang ya melihat kalian hidupnya itu, orang tuh nggak bisa berkata enggak ini bukan Tuhan di dalam hidup kalian. Dan itu yang mau gue bawa gitu, share buat banyak orang gitu. Buat mereka yang belum kenal Tuhan, mereka itu ini loh ada harapan.
Iya, Betul, selalu ada harapan. di dalam Tuhan. pasti ada harapan. Karena gua ngelihat kehidupan kalian nyata di depan mata gua gitu. Jadi gua bener-bener mau thank you Thank you sama-sama. buat kalian, buat kalian, buat Zoe juga. Thank you Zoe, Zoe. Zoe. Thank you. You're welcome, Cici. Dan Tuhan Yesus berkati nih. Amin, sama-sama lah. Thank you lah. Tetap terus pegang iman kita, tetap terus taat, karena orang berhasil itu normal, tapi orang yang taat itu luar biasa. Oi, dahsyat. Amin.